Halo sahabat RKZ, perkenalkan saya Dr. Didik Darmadi, spesialis bedah. Saat ini saya akan membahas mengenai kanker payudara. Kanker payudara merupakan peringkat pertama kasus kanker di Indonesia dan juga penyumbang kematian tertinggi. Kanker payudara dapat disembuhkan, tetapi kita harus mengetahui dahulu tahapan-tahapannya, dimulai dari diagnosanya, stadiumnya, histopatologinya, kemudian tindakan-tindakan berikut yang bisa kita lakukan. Stadium pertama itu pada umumnya tumor di payudara ukurannya kurang dari 2 cm dan biasanya kelenjar di ketiak tidak teraba. Ini bisa dilakukan terapi, bahkan payudara pun tidak perlu diangkat sepenuhnya. Kemudian dilakukan kemoterapi, radiasi, atau terapi hormonal, terapi targeting, dan apabila dilakukan terapi tersebut, angka harapan hidupnya dalam 5 tahun ke depan mencapai 100%. Untuk stadium 2, tumor pada ukuran 2-5 cm dan biasanya sudah teraba benjolan di ketiak. Ini terapinya juga bisa dilakukan yang tidak seluruh payudaranya diangkat, atau kita bilangnya adalah operasi conserving payudara. Kemudian juga tetap dilanjutkan kemoterapi, radioterapi, hormonal terapi, maupun targeting terapi sesuai dengan kebutuhannya. Dan ini harapan hidupnya apabila dilakukan tindakan dalam 5 tahun ke depannya, angka harapan hidupnya 88%. Untuk stadium 3A, umumnya tumor benjolannya ukurannya lebih dari 5 cm dan benjolan ketiak juga teraba. Untuk tindakannya, diangkat payudaranya, kemudian juga melakukan kemoterapi, radioterapi, hormonal terapi, targeting terapi, sesuai dengan indikasinya. Harapan hidupnya 70%. Sedangkan untuk stadium 3B, tumor tidak dihitung dari besarnya ukuran dari tumor, tetapi dari menempelnya tumor pada dinding dada atau pada kulit, atau biasanya mudah dilihatnya dari puting payudara masuk ke dalam. Terapinya biasanya dilakukan dulu kemoterapi sebelumnya untuk mengecilkan ukuran, sehingga dapat dilakukan tindakan operasi sesudahnya. Dan sayangnya, harapan hidup dalam 5 tahun ke depan setelah dilakukan tindakan turun jauh sekali di 50%. Dan yang terakhir adalah stadium 4, di mana kanker sudah menyebar ke organ jauh. Bukan berarti tidak bisa diobati, masih banyak pilihan obat-obat untuk mengatasi kanker stadium 4. Kemudian untuk penyebabnya dikatakan multifaktorial. Yang pertama, keturunan, genetik, itu menyumbang 15% kasus. Kemudian yang kedua, hormonal. Faktor-faktor resikonya, yang pertama, ditemukan paling banyak 77% pada usia di atas 55 tahun. Kemudian yang kedua, haid terlalu muda dan menopause yang terlalu tua. Yang ketiga, menunda kehamilan pertama sampai usia lebih dari 35 tahun atau bahkan tidak punya anak, atau punya anak tapi tidak menyusui. Yang keempat, menggunakan kontrasepsi hormonal, contohnya pil KB atau suntik. Sehingga ada baiknya konsultasikan dulu sebelum menggunakan hormonal KB. Terakhir, lifestyle yang buruk, contohnya alkohol, kemudian merokok, kemudian malas bergerak, sehingga akhirnya menjadi obesitas. Hal-hal tersebut ada yang bisa dihindari, ada yang tidak bisa dihindarin. Sehingga yang bisa kita hindari, lebih baik kita hindari, yaitu dengan tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol,
kemudian berolahraga dengan teratur, kita rubah lifestyle kita menjadi lebih sehat. Selain itu, kita juga perlu melakukan pencegahan dini dengan cara melakukan sadari, yaitu pemeriksaan payudara sendiri. Itu dilakukan setiap bulan, hari ke-7 sampai ke-10 setelah haid hari pertama. Dan pada wanita yang sudah menopause, dilakukan setiap bulan pada tanggal yang sama. Dan dapat dilanjutkan ke pemeriksaan sadanis, yaitu periksa payudara oleh tenaga medis, di mana disarankan setiap bulan untuk yang beresiko pada usia 20-40 tahun setiap 2 tahun sekali, lebih dari 40 tahun setiap 1 tahun sekali. Sehingga apabila dicurigai adanya ketidaknormalan, dapat dilakukan pemeriksaan tambahan untuk melakukan diagnosa. Silahkan konsultasikan dengan dokter kepercayaan Anda untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kanker payudara.